Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam para sahabat pejuang PPG di tanah air. Pada video kali ini saya akan berbagi contoh LK 2.1, yaitu format identifikasi masalah dan rencana aksi. Kita lihat contohnya berikut ini. Pada LK 2.1, format identifikasi masalah yaitu terdiri dari data observasi, identifikasi masalah, rumusan masalah, kemudian rencana aksi atau solusi, dan juga keterangan. Data observasi nomor 1 yaitu motivasi belajar peserta didik yang cenderung kurang terhadap teks deskripsi. Ini rumusan masalah pada materi kelas 7 yaitu pada KD 3.1, mengidentifikasi informasi dalam teks deskripsi. Nah, jadi nomor 1 ini data observasinya yaitu motivasi belajar peserta didik yang cenderung kurang terhadap teks deskripsi. Kemudian identifikasi masalahnya, di sini peserta didik masih kesulitan dalam menentukan kata umum dan kata khusus dalam teks deskripsi. Kemudian rumusan masalah, bagaimana cara meningkatkan pengetahuan peserta didik dalam menentukan kata umum dan kata khusus dalam teks deskripsi. Kemudian rencana aksi atau solusinya yaitu memilih media pembelajaran berbasis ICT yang menarik motivasi peserta didik, yaitu peserta didik disajikan salin dia berupa PowerPoint atau PPT yang berisi penjelasan tentang kata umum dan khusus serta dengan menampilkan gambar atau video dari YouTube. Kemudian yang nomor 2, data observasinya yaitu tingkat partisipasi siswa yang rendah atau siswa cenderung pasif dalam mengikuti proses belajar. Identifikasi masalahnya, peserta didik masih kesulitan dalam menyajikan teks deskripsi secara lisan. Rumusan masalahnya, bagaimana cara meningkatkan keterampilan peserta didik dalam menyajikan teks deskripsi secara lisan. Ini rencana aksinya yaitu memilih dan mengubah media pembelajaran yang konvensional menjadi media pembelajaran ICT yang menarik. Partisipasi aktif peserta didik, yaitu peserta didik disajikan beberapa tayangan video menjadi reporter acara jalan-jalan dari YouTube. Ini keterangannya yaitu ini materi kelas 7 pada KD 4.2, menyajikan data atau gagasan kesan dalam bentuk teks deskripsi. Kemudian nomor 3 ini konsentrasi peserta didik cenderung menurun dalam mengikuti proses belajar. Kemudian peserta didik masih kesulitan dalam menentukan jenis cerita fantasi. Rumusan masalahnya, bagaimana cara meningkatkan kemampuan peserta didik dalam menentukan jenis cerita fantasi. Rencana aksi dan solusinya yaitu memilih media pembelajaran berbasis ICT yang menarik dan dapat meningkatkan konsentrasi peserta didik, yaitu peserta didik disajikan beberapa tayangan video dari YouTube tentang cerita fantasi total dan irisan. Keterangannya, ini materi kelas 7 pada KD 3.3 yaitu mengidentifikasi unsur-unsur teks narasi atau cerita fantasi. Kemudian yang keempat, data observasinya yaitu tingkat partisipasi siswa yang rendah atau siswa cenderung pasif dalam mengikuti proses belajar. Peserta didik masih kesulitan dalam menulis teks cerita fantasi. Kemudian rumusan masalahnya, bagaimana cara meningkatkan kemampuan peserta didik dalam menulis teks cerita fantasi. Solusi dan rencana aksinya yaitu menjelaskan terlebih dahulu keunikan-keunikan dari cerita fantasi, kemudian memilih media pembelajaran berbasis ICT yang menarik, salah satunya dengan cara menampilkan
beberapa tayangan video cerita fantasi dari YouTube. Kemudian peserta didik menulis cerita fantasi dengan bahasa sendiri secara berulang-ulang dengan teknik copy the master. Ini keterangannya yaitu pada materi kelas 7 pada KD 4.4 menyajikan gagasan kreatif dalam bentuk cerita fantasi secara lisan dan tulis dengan memperhatikan struktur dan penggunaan bahasa. Nah, ini salah satu contohnya untuk identifikasi masalah pada LK 2.1. Silakan teman-teman bisa melakukannya sesuai dengan materi atau mata pelajaran yang diampu. Semoga bermanfaat. Jangan lupa like dan subscribe serta ketuk loncengnya biar kami bisa menampilkan video-video yang terbaru. Sampai jumpa di video berikutnya.